Usai penemuan potongan tubuh mutilasi, sejumlah anggota Inafis Polda Metro Jaya melakukan olah TKP di rumah petak kontrakan bernomor 6 ini. Olah TKP ini berlangsung selama 2 jam. Polisi tampak membawa sejumlah barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 kantung kertas. Sang pemilik kontrakan, Alexander, mengatakan sosok yang menyewa rumah tersebut dikenal sebagai pribadi yang tertutup. Selain itu, sang penyewa kontrakan juga jarang menempati rumah tersebut. Sekali saja saya ketemu cuma di situ pada saat ngasih kunci. Setelah itu nggak pernah ketemu. Saya juga nanya yang sebelahnya itu juga nggak pernah ketemu. Jarang ketemu, nggak pernah ketemu malah. Tapi di WA masih aktif Pak nomornya? Sudah aktif sejak apa Pak? Terakhir kalau tidak salah itu sejak dia dikejar pinjol. Nah sejak itu udah dihubungi udah nggak ada. Sampai sekarang situasinya kan. Lantas, siapakah korban mutilasi ini? Dan siapakah pelaku biadab mutilasi ini? Awalnya mendapatkan laporan dari masyarakat tentang ada seorang laki-laki yang hilang. Ternyata di sana ada jenazah dalam 2 kontainer. Orang? Ya omnya. Biasanya mutilasi itu dibuat oleh orang yang pembunuhnya tidak terencana. Penemuan jasad korban mutilasi menggemparkan warga Kampung Buaran, Desa Lambang Sari, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Tim menyingkap tabir TV One sempat menemui Sumintra Caman, ketua rukun tetangga yang membuka pertama kali kantong kresek jasad korban mutilasi. Ia memberikan kesaksiannya. Saya diminta sama tim Resmob untuk membuka peti itu yang dalamnya. Sebelumnya kan saya nggak tahu nih apa isinya kan gitu. Ternyata setelah saya buka, isinya di dalam itu satu ya, di dalam peti plastik polybag hitam itu ada 3 lapis, dan di lapisan yang ketiga ternyata isinya bahasanya songgok daging gitu ya, yang saya nggak paham. Dan terpegang sama saya ini ada rambut. Siapakah korban mutilasi ini? Korban mutilasi ini adalah Angela Hindriati, seorang wanita berusia sekitar 54 tahun. Angela dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak tahun 2019. Diduga kuat, Angela dibunuh pelaku dan dimutilasi pada tahun 2021. Lantas, siapakah pelaku mutilasi Angela? Pelakunya adalah M. Eki Listianto, pria berusia 34 tahun, merupakan karyawan swasta dan bertempat tinggal di Denaya Margahayu Residence, Mustika Jaya, Kota Bekasi. Diduga kuat, antara Eki Listianto dan Angela menjalin hubungan cinta terlarang. Angela Hindriati merupakan mantan karyawan di salah satu supermarket yang terletak di kawasan Jakarta Selatan. Berdasarkan dokumen yang diterima tim menyingkap tabir dari sumber di kepolisian, Angela mengundurkan diri pada 28 Juni 2019. Setelah mengundurkan diri, tiba-tiba saja Angela menghilang bak di telan bumi hingga ditemukan sudah termutilasi. Bagaimana ceritanya kasus mutilasi Angela bisa terbongkar? Berawal dari laporan orang hilang ke Polsek Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dalam surat keterangan orang meninggalkan rumah yang diterima tim menyingkap tabir, laporan itu
dibuat seorang wanita atas nama Elizar Zahra Putri Bantara. Ia melaporkan kehilangan suaminya atas nama M. Eki Listianto pada Jumat 22 Desember 2022 sekitar jam 9 pagi. Pada tanggal 24 Desember 2022, itu datang seorang ibu-ibu atas nama Putri melaporkan suaminya sudah 1 hari tidak pulang. Yaitu pada tanggal 23 Desember meninggalkan rumah sekitar pukul 09.00 sampai dengan laporan pada pukul 15.00 suaminya yang dicari tidak pulang. Menurut keterangan dari Ibu Putri bahwa suaminya pergi akan menarik uang di Bank Mandiri. Menurut informasi dari Ibu Putri, terakhir kali suaminya pergi adalah menggunakan Grab. Makanya kami dengan Bu Putri mengecek ke kantor Grab yang ada di Bekasi dan kami lakukan pengecekan di sana. Namun akun dari suaminya ini sudah dihapus oleh yang bersangkutan sehingga kami tidak mendapatkan akun tersebut. Disarankan oleh Grab kita harus membuat surat tertulis untuk meminta nanti pengecekan di akun tersebut. Hilangnya Eki Listianto sempat dimasukkan ke salah satu media oleh keluarganya. Dari berita inilah Subdit Resmob Polda Metro Jaya bergerak melakukan pencarian. Hingga akhirnya lokasi persembunyian Eki Listianto ditemukan beserta tubuh Angela yang sudah dimutilasi menjadi 7 bagian. Di rumah kontrakan inilah Eki Listianto membunuh Angela Hindriati. Korban dihabisi dengan cara dicekik. Baru 2 minggu kemudian jasad Angela dimutilasi. Warga sekitar mengenal sosok Eki Listianto sebagai pribadi yang jarang bergaul. Sehariannya ya terus saya nggak tahu karena memang orangnya kesannya tertutup. Jangankan saya yang di sini, tetangga sebelahnya pun Pak Fajar sama sekali belum pernah tegur sapa. Dan bagaimana Eki Listianto bisa tertangkap? 11 atau jam setengah 12-an itu dia pulang dengan mengendarai mobil Mazda CX-5 warna putih, tapi di dalam juga ada cewek juga gitu. Posisinya dia mundur di depan situ. Kita lagi ngobrol di sini, saya, Pak RT Alpian, pemilik kontrakan Pak Alexander, polisian, Pak RW. RT nanya, itu mobil siapa bang? Saya bilang, nggak tahu, saya nggak kenal, itu baru. Jangan dia nih, gitu kan. Coba tolong, stop. Saya teriak ke teman saya itu yang namanya Nosan di depan. Mau di stop, dia malah tancap gas. Wah, saya bilang kejar kan tuh. Nah, ada 4 motor lah, temen sama Pak RW, Pak RT, berikut anggota Presmom juga ikut. Kita di tengah jalan dapat lah. Begitu di stop, suruh buka kaca sama PNJ, dilihat benar bahwa dialah si Eki. Angela benar-benar bernasib malang. Musibah sepertinya datang silih berganti. Sebelum menjadi korban mutilasi Eki Listianto, anak Angela ditemukan tewas jatuh dari lantai 33 apartemen di kawasan Rasuna Said.